Soalnya kan kamu nyanyi juga, jadi maksudnya dengan udah di Jakarta. Iya. Iya. Dan mereka harus tinggal satu rumah bersama bareng. Jadi ibu, adik ipar, kakak ipar, suami istri ini semua satu rumah dan konfliknya diawali dari situ. Ada satu sosok yang kayaknya kalau udah denger nama itu tuh, ini pasti jaminan nih ya, aktingnya juara. Tante Mer. Oh yes, Omi. Keluarga pasangan katanya adalah keluarga yang kita pilih. Tapi gimana kalau kita salah pilih? Kira-kira itulah premis film yang dibawa sama keluarga Suami Adalah Hama. Saya Priya Endita, selamat datang dulu buat Omar Daniel dan juga Sita Marino di Ruang Jujur. Pertama, aku tahu banget ini rangkaian press tour ya. Jadi, kalian udah ngerasa capek nggak? Ini udah hari keberapa mampir-mampir kalian? Ini minggu ketiga kayaknya ya, minggu ketiga kurang lebih untuk media visit dan lain-lain. Tapi capek enggak dong, nggak boleh capek. Enggak dong, best, pokoknya harus best. selalu semangat Menuju dan passion. nanti opening for public 21 Mei nih. Iya Ya, betul. Oke, gitu. Aku sih salut sih sama stamina kalian. Thank Gila sih. you. Dari tadi udah senyumnya. Udah kram ya, main kram. Oke. Kita ngobrolnya relax aja. Paling gila satu hari berapa titik kalian? Satu hari, mungkin hari ini kali ya, 6 titik ya, kurang lebih 5-6 titik ya. Aku 4, I think. Ya, 4-5 titik kurang Gila, lebih. hebat. Slay. Hebat. Oke. Pastinya nanti akan aku ngulas soal filmnya dan premisnya itu sendiri dan prosesnya. Cuman kalau ngelihat catatan redaksi, kayaknya culture shock-nya lumayan ya dari kalian bertransisi jadi aktor aktris. Kamu masuk dari model dulu sebelumnya dan sebelumnya gede di Semarang. Bener nggak? Di Solo. Solo. Betul, dan Terus? model tuh sebenarnya model bukan profesi ya, karena dulu tuh cuman kayak Asyik. bantuin gue dong gitu. Slay. Pagi itu Enggak, serius. setiap orang yang bilang masuk showbiz, aku nemenin teman aku casting yang kepilih aku Iya, tapi gitu nggak? beneran. Kalau dulu modeling itu sama sekali bukan profesi atau ajang gitu loh. Oh, oke. Aku nggak pernah ikutan kayak sekolah modeling atau apapun nggak gitu, pernah? nggak pernah. Terus Oke. kayak ya cuman sekedar kayak teman punya brand bantuin dong, terus kayak apa segala macam gitu doang awalnya. Oke. Wow, start from there. Look at you now. Ini lebih gila lagi dari basket, gede di Bali, terus tiba-tiba kuliah UPH. Iya, betul. Tapi tidak lulus. Aku cuma setahun doang kuliahnya. Habis itu. Sungguh jujur. Nggak, betul. Orang jujur harus jujur ya, Dek. Tuh, aku mau ngomongin culture shock-nya dulu sih. Dari yang pindah kota, abis Iya. itu ganti industri, aku Iya. bilangnya gitu. Kamu juga berani tiba-tiba drop out tuh gimana? Mau dari Omar dulu, baru ke Boleh, kamu. Oke. Soal culture shock-nya pasti ya, tapi kan memang ke Jakarta juga bukan sendiri, tapi memang sama keluarga. Dan Oke. memang dari kecil juga sudah mondar-mandir, jadi nggak terlalu kaget yang gimana-gimana. Mungkin lebih ke pergaulan kali ya. Lebih ke pergaulannya, terus banyak sih hal-hal kecil yang, apalagi orang Jawa ya, namanya juga dari Ih, Solo. Kalau saya sekolah dulu tuh SD, SMP, ya, dari TK sampai SD, itu tuh kalau kita manggil adik kelas yang benar-benar di bawah kita setahun pun, kita tuh harus manggil dengan sebutan D. Kalau ke kakak kelas harus pakai Mas atau Mbak. Oh iya. Itu wajib, nggak boleh nggak. Tapi nyampe sini, apalagi begitu masuk ke industri entertainment ini, kita tuh bener-bener yang orang schedule misalkan, atau siapapun yang umurnya mungkin udah 50-60 tahun tuh kita panggil nama. Terus yang kita salamannya kalau waktu di sekolah dulu mungkin begini, Salim, kalau salim. sekarang kita harus tos yang kayak, lu tua banget tapi kalau gitu kayak sorry banget ya, awalnya mungkin dulu gitu. Hal-hal sepele, hal-hal kecil. Gitu. Tapi aman aja, Oh, nggak ada culture shock yang gimana-gimana sih. Oke, nggak yang soalnya kamu kuliah udah di sini kan ya? Iya, kuliahnya juga udah di sini Oke. gitu. Dari model ke acting secara ya itu pergaulan industri juga udah mirip-mirip. Enggak, lagi-lagi Oh, karena modeling itu tadi bukan profesi, jadi aku nggak sempat ngalamin tuh masa-masa kayak, oh jadi model tuh begini dan lain-lain tuh enggak. Jadi masuk dari anak kuliahan lebih tepatnya, anak kuliahan yang memang nyebur. mindsetnya akan bekerja kantoran one day, Oh. tiba-tiba masuk ke entertainment. Dua industri yang jauh banget berbeda dan banyak sekali culture shock di situ. Turning point kamu, aku mau deh nyoba. Waktu itu kan mungkin bilangnya nyoba ya, Iya. sekarang jadi profesi. Kenapa tuh ke acting? Nah ini sama kayak cerita tadi dibilang, kayak aku cuma nganterin doang. Karena memang begitu ceritanya. Jadi aku nganterin keponakan aku, kebetulan keponakan aku emang dia suka, masih bayi. Dia biasa iklan Pampers, susu dan lain-lain. Terus Iya. pas nganterin ada cashier-nya yang lihat untuk iklan. Dia kayak coba aja omnya, tapi aku takut banget depan kamera. Jadi dicoba casting gagal, coba casting gagal. Aku udah kayak nyerah, kayak emang bukan jalan gue di sini deh. Tapi kakak bilang kayak,
katanya suka tantangan, coba aja gitu kan. Kali aja memang jalannya. Kalau emang jalannya toh buat kamu juga kan gitu. Ya udah nggak ada salahnya kita coba aja. Dicoba sampai goal di sebuah project iklan untuk provider pada saat itu. Terus begitu iklan itu tayang, mungkin ada beberapa produser melirik, dari situlah awal masuknya. Tapi gitu melalui proses pembujukan yang panjang, karena memang sama orang tua juga nggak boleh kerja atau syuting sebelum kuliah selesai kan. Harus selesain kuliah dulu. Jadi pada saat itu ya negosiasinya lumayan panjang dan lama. Cuman ya biasa namanya juga anak kuliahan, kayak nanti kamu bisa beli ini sendiri loh, ntar bisa ngedit sendiri. Dari situ ternyata. Nah kalau kamu gimana? Kalau aku sebenarnya tuh basket kan, terus habis itu aku tuh sebenarnya nggak tahu kalau emang habis SMA tuh wajib kuliah kan. Terus pas selesai UN, teman-temanku tuh kayak nanya, mau kuliah mana? Terus kayak, kok aku belum ngurus. Akhirnya aku nyarilah yang ada basketnya. Nah pas itu aku ke Jakarta, aku ngikutin buat nyari beasiswa di UPH. Dapatlah di situ UPH. Gila, terus habis itu pas udah selama setahun aku ngerasa kayak susah banget buat ngejalanin basket dan kuliah aku, karena di UPH tuh aku harus bangun always jam 4 subuh. Oh iya, karena mau training. Iya, karena aku masih freshman, jadi aku harus buka gym buat senior-seniornya jam 4 segala macam gitu kan. Gitu ceritanya. Terus habis itu selesai, aku kelas, sorenya lagi lanjut buat basket. Terus aku sempat kayak, aduh kayaknya udah gak bisa. And then kasih tau papa kayaknya nggak bisa kuliah lagi. Terus untungnya papa juga kayak, oh ya udah nggak apa-apa. Terus kamu mau kemana sekarang? Saya bilang kayak mau balik-balik. Kak Putri bilang jangan, di Jakarta aja. Kak Cikola bilang, kamu mau nggak coba-coba casting? Saya bilang kayak, aduh enggak, soalnya aku dulu tuh sampai bilang aku nggak mau masuk dunia entertainment. Karena ngeliat kakak. Aku bilang kayak, aku nggak mau banget kayak gitu. Terus akhirnya Kak Cikola nyuruh kayak, coba aja casting dulu, siapa tahu oke gitu. Terus pas udah 3 tahun nggak dapet. Tapi dijalanin untuk casting. Jalanin selalu. For 3 years nggak dapet. Akhirnya aku ke Canto awal itu iklan. Iklan sama kayak iya, kartu HP. Itu pertama. juga dong sama. Iya, itu pertama. Terus habis itu 2 iklan, habis itu barulah dapet 1 film yang pertama. Habis itu tiba-tiba lanjut aja terus sampai sekarang. Soalnya kan kamu nyanyi juga, jadi maksudnya dengan udah di Jakarta. Iya. Iya. Nah, sabar Mungkin ya. kan bisa nyanyiin dikit kali ya. Nah, sabar. Gini ya. Oke. Jadi Sita tuh dulu tuh I love to write music. Jadi karena Sita bilang kayak I feel so jobless, sampai Sita kayak kalau kemana-mana jalan-jalan I have to ask my sister for money. Kayak kamu tuh sama jalan-jalan dong minta uang. Terus kayak ngerasa, why I'm so useless. Aku ngerasa kayak useless banget. Akhirnya Kak Ciko hadiahin gitar. Inilah gitar, belajarlah gitar buat nyibukin diri aja. Terus every night saya kayak belajar sendiri lewat YouTube. Tiba-tiba kayak nulis lagu seru kali ya. And then I write music. Suatu saat Suri itu ikut mainin aku sama lagu kan. Terus tiba Suri tuh kayak ngikutin lalalanya aku. Terus ditanya sama Uti, kamu tau nggak Suri selalu lalalala gitu? Iya tuh lagu Sita. Kamu bisa bikin lagu. Di start itulah Kak Ciko ngebantu juga buat akhirnya lagu di PH lain, buat film lain. Ya Terus udah. saat itu ya udah. Ternyata jadi oke. Berarti ini semua yang kalian jalanin tuh nggak direncanain. Oke. Ini suatu hari masih mau kerja kantoran? Kalau buat bisnis sendiri kali ya. Oh, buat bisnis sendiri ya boleh. Oh, oke. Ya build bisnis sendiri atau tapi tetap aktoran nomor 1 lah, tetap dijalani. Oke. Kalau kamu gimana? Dengan udah ngejalanin ini semua? Aduh, aku takut jilat udah sendiri lagi. Cuman I really want to be a businesswoman dari dulu. Jadi kayak aku ngambil film ini sebenarnya buat my side hustle aja. Oke. Jadi kayak tiba-tiba sekarang ini malah my main job kan. Yeah. Jadi kayak we'll see kalau emang masih diperlukan di dunia entertainment ini, jalanin. Kalau Indis enggak ya ekonomi lagi ya kan? Indis ekonomi. we'll see. Nah, sekarang ngomongin into character gitu kan. Boleh diceritain, nggak usah dibocorin banyak-banyak, tapi peran kamu sebagai apa, dan relasi kalian on screen tuh kayak gimana? Oke. Aku di sini berperan sebagai Bella. Bella tuh saudara kedua dari 3 bersaudara. Jadi pertama, aku kedua, terus ada adik aku lagi, Kenan.
Terus di sini aku perannya itu sebagai adik yang nyebelin, adik yang bener-bener yang nyebelin banget sih kalau dilihat dari kalau aku sebagai Mbak Intan contoh kayak nyebelin banget parah. Dan di sini aku itu bukan kurang ajar sih jatuhnya kayak apa ya? Manja, spoiled brat. Not a really spoiled brat. Spoiled brat lebih ke danan kali ya. Kalau aku lebih kayak ke aku bodo amat orang mikir apa. Me just me, aku nggak mikirin kakak-kakak aku yang lain. Kalau dia emang stressed out ya udah. Oh, gitu. iya. Ignorance aja sih. Ignorant. Iya. Tadi kamu bilang Mbak Intan itu berarti karakter dari Rehanon. Rehanon yang jadi Istri kamu. Ya, aku berperan sebagai Damar. Oke. Damar ini anak pertama dari 3 bersaudara. Satu lagi ada Danan yang diperankan oleh Jeremia Moremans. Terus ya seorang anak yang tadinya baik-baik aja rumah tangganya dengan istrinya, tapi karena sebuah beban yang tiba-tiba muncul, ayahnya meninggal dan dia harus menggantikan posisi ayahnya untuk ikut juga ngebiayain adik-adiknya dan juga ibunya. Konflik ini bermunculan dan mereka harus tinggal satu rumah bersama bareng. Jadi ibu, adik ipar, kakak ipar, suami istrinya semua satu rumah dan konfliknya diawali dari situ. Ceritanya kamu udah punya anak? Belum. Di skenario itu enggak ya? Belum. Cuman dengan ngomongin premisnya aja udah kebayang tuh konfliknya kayak gimana. Tapi gini, ada satu sosok yang kayaknya kalau udah denger nama itu tuh, ini pasti jaminan nih ya, aktingnya juara. Tante Mer. Oh iya, Omi. Aku pengen diajak mengerti gimana kalian mulai reading, terus metode apa yang kalian pakai biar ya udah aku tuh udah melepas atribusi aku yang sekarang ngobrol sama aku nih gitu dan into karakter. Kamu gimana? Ini bukan pengalaman pertama sama Wimer. Kebetulan ini aku udah project ke-4 atau ke-5 dan berkali-kali juga jadi anaknya. Jadi untuk bisa bonding sama Wimer bukan hal yang sulit. Cuman awalnya pasti nervous banget dulu kan. Pasti nervous banget, takut apalagi seorang Miriam Bellina dan dengan segala warna yang diciptakan di film-film sebelumnya. Mungkin orang taunya dia galak, dia jahat dan lain-lain. Tapi sebenarnya kebalikannya kalau di dunia nyata dia orang yang sangat menyenangkan, fun, banyak bercanda, terus selalu bawain makanan. Itu di semua orang yang pernah syuting sama dia pasti selalu tahu dia udah kayak ibunya anak-anak di lokasi lah gitu. Sweet. Kayak selalu nyiapin kita makanan dan semua makanan yang dia siapkan tuh pasti udah yang Mami Mer approve tuh udah pasti enak banget. Taste dia di makanan. Apapun itu, masakan-masakan rumah yang biasa dibawain. Jadi kita tinggal siap nasi, Mami Mer semua yang Mami Mer semua yang sediain di lokasi syuting. Oke. Terus kamu sendiri gimana mendalami peran sebagai Damar tadi ya? Ada observasi yang kamu lakukan gitu? Betul. Kayak gimana? Pasti banyak banget ngelakuin observasi, riset, terus dimulai dari mungkin bikin playlist sesimpel itu. Oh ya? Music Playlistnya yang apa biasa coba biar jadi Damar tuh dengerin apa? Ada banyak lagu-lagu sedih dari mulai The Script dan lain-lain yang mungkin dibawain yang memang pressure buat jadi cowok yang memang aduh semua nyindir sama gue nyindir sama siapa gitu kan. Terus Sandwich Generation banget ya. Betul, Sandwich Generation. Jadi banyak riset juga terus tentang masalah rumah tangga memang aku belum pernah mengalami, tapi bukan hal yang sulit untuk mencari dan untuk tahu gimana rasanya karena memang kebetulan aku anak terakhir, anak paling kecil dan kakakku 3 perempuan semua sudah menikah. Jadi masalah rumah tangga, problem mereka dengan mertua dan lain-lain itu udah jadi makanan sehari-hari dari aku kecil. Gitu. Jadi recall memory. Oke, ini kan suka metode orang itu beda-beda, tapi kan ada yang pengen kalau di set jangan panggil nama aku ya, panggil nama karakter aku, dan kamu juga berlaku, walaupun udah bilang cut, berlaku seperti karakter itu. Kamu tipe yang kayak gitu nggak? Nah memang ini peraturan tidak tertulis kalau di set, itu memang kita pasti manggilnya, bahkan dari proses reading pun dipanggilnya sudah Damar, sudah nama karakter. Itu sangat membantu dan memudahkan kita sih sebenarnya. Dan di lokasi syuting pun juga sama, memang semua yang ada di lokasi syuting itu, mana kostum, anak makeup, PU, dan lain-lain, semuanya juga manggil kita dengan nama karakter. Di dalam set maupun di base camp ataupun dimanapun, itu semua manggilnya sesuai dengan nama karakter. Wow. Terus kalau misalnya syuting udah selesai, kamu lepas dari itu gampang susah? Syuting sudah selesai itu maksudnya rap atau setelah syuting? Rap. Setelah rap. Butuh proses pastinya, butuh waktu untuk kita bisa heal, untuk bisa melepas semua karakter itu pelan-pelan. Terutama di bagian stressfulnya sih, karena memang di sini dia itu under pressure banget kan Damar ini. Dari awal tuh kayaknya dari awal scene sampai mendekat ke ending, sampai ke ending pun itu pasti masih ada emotional baggage yang dia bawa gitu. Jadi kayaknya intens banget setiap hari dengan penuh berbagai masalah, dengan berbagai permasalahan dan problem yang dia hadapi gitu. Jadi itu ngelepasinnya pun nggak mungkin kayak tiba-tiba switch besok pagi langsung bangun, wah cerah gitu, kayak nggak mungkin ya. Jadi terus kamu groundingnya gimana? Atau ketemu psikolog kali atau gimana? Sesimpel ketemu sama teman-teman, sesimpel kita ketemu sama teman-teman, kembali mingle,
ngakak lagi sama teman-teman dan lain-lain, itu tuh ngingetin kita siapa diri kita dan yang tidak biasa Damar lakukan gitu. Tawa lepas, ngobrol sama teman-teman, itu kayak pelan-pelan inget aktivitas kita di rumah sehari-hari, bangun tidur kita ngapain, melakukan aktivitas yang sehari-hari yang biasanya kita lakukan sebelum proses syuting, itu juga ngebantu kita banget untuk ngingetin badan kita lagi bahwa hey, kamu tuh Omar bukan Damar. Kalau syuting itu kan suka beda-beda sequence-nya ya, nggak kayak linear kayak kita yang lagi nonton film. Betul. Terus kamu kan juga jadi diri sendiri di luar set ya. Gimana balikin aku sekarang jadi Damar, sekarang keluar dari set aku jadi Omar, itu gimana? Jadi memang selama proses syuting, seperti aku bilang tadi, mau di set ataupun tidak, kita tuh sebaiknya atau sebisa mungkin kita sudah menjadi karakter itu. Termasuk jadi kalau kamu ketemu keluarga nih di luar. Nah, untungnya karena nggak tinggal bareng sama keluarga, jadi nggak terlalu banyak distraksi. Dulu pernah mengalami hal-hal semacam ini, dan masih tinggal bareng sama keluarga, itu cukup mengganggu. Karena biar gimana pun kita pasti kalau udah ketemu mama di rumah gitu kan, Circle pasti lain gitu. adalah kayak pengen manjanya jadi anak segala macam gitu, dan itu tuh merusak semuanya. Kalau kita banyak ngobrol, kita telepon atau sekedar ya maksudnya ketemu langsung gitu, pasti ada aja hal-hal yang ngedistract fokus kita di dalam proses syuting ini tadi. Tapi kalau tinggal sendiri semuanya jauh lebih mudah sih, karena kita bisa mengatur. Kalau bareng-bareng sama orang tuh takut orang di sekeliling kita jadi korbannya juga kan, melihat misalkan kalau kita bete, ini kenapa sih mukanya bete mulu gitu. Jadi cukup secluded juga ya. Kamu kalau udah terima role, udah mulai masuk syuting, ya udah aku betul, ninggalin tapi nggak semetod itu sih. Jadi masih di tahap yang normal dan wajar. Nah, kamu gimana gantian? Kalau aku puji Tuhannya itu aku nggak pernah kayak gitu sih. I have to know my body dimana, karena gini ya, aku tuh pernah ngelihat orang dimana mereka tuh susah banget lepas dari karakternya, and I don't want that. It's very dangerous, Kak. Ada orang sampai bener-bener stuck di situ yang nggak bisa Lepas. yang nggak tahu gimana cara lepas. Dan untungnya body aku juga dan mind aku tuh bisa kayak di tempat pekerjaan aku akan menjadi Bella, tapi kalau di luar I'm still Sita. Nah, kamu masuknya kan beda nih sama dia. Kalau dia kan menganggap pokoknya begitu gue in the zone, gue in the zone dibawa terus sampai kelar. Nah, kamu gimana keluar masuknya? It's very easy. Gimana? I don't know, it's just easy. Gak tau ya, it's just kayak gak tau, kayak aku ngerasa kalau aku udah menuju lokasi, aku udah kayak oh I know it's Bella. Pakai playlist atau Sometimes mungkin playlist pakai or sometimes I'm just doing on my brain aja kayak you know you're Bella right now. Ini Bella loh. Kayak Tapi kamu kalau udah punya selesai switch-nya. udah kayak I'm going out again. It's not something that kayak aku harus kayak selesaiin syuting baru I can be back to Sita gitu. Aku nggak kayak Jadi gitu kamu sih. tetap punya kehidupan I sosial. have my own life. I cannot. Maksudnya nggak judge yang lain ya. Maksudnya aku tuh sangat takut untuk hal itu terjadi. Jadi aku selalu bilang sama diri aku sendiri jangan sampai nge-stuck ya. Soalnya aku pernah ada satu film di mana aku stressed out banget dan untungnya aku masih kayak ya udah selesai itu I'm done. Oke. Gitu. Jadi I'm fine. Dan kayaknya ini baru pertama kali, tolong dikoreksi kalau salah ya, peran yang agak semi antagonis nih. Iya. Nah, gimana masuknya? Sebenarnya kamu kan cheerful, so friendly, warm gitu. Ya itu aku ngerasa agak tertantang karena ya itu aku nggak pernah ngedapetin yang menjadi nyebelin gitu lah. And then yang aku lakuin ya paling aku as my sister, aku nanya Kak Putri gimana ya, aku harus ngelakuin apa segala macam. Terus habis itu Kak Putri bilang, ya udah kamu kan kadang-kadang ke Suri kamu nyebelin banget ya, atau kadang-kadang kamu ngeliat Uti nyebelin ke kamu kayak minta ABCDE. Ya udah lihat itu sebagai referensi. Terus aku bilang kayak interesting. Terus akhirnya aku kayak ngeliat video-video di mana aku sering videoin Suri nyebelin gimana segala macam. Dan I saw that. Jadi itu jadi trigger ketika kamu harus balik. Betul, gitu. karena aku di sini tuh nggak boleh menjadi jahat. Semua karakter di sini tuh nggak boleh sampai jahat. Bolehnya tuh hanya sekedar nyebelin aja. Jadi nggak boleh jahat. Di situ area abu-abunya di situ. Iya, which sometimes itu yang susah. Kita nggak boleh jahat, nggak boleh baik. Jadi we have to stay in the middle. Iya. Jadi kamu tanda kutip nyebelin gitu ya kata kuncinya. Sekarang dengan kamu udah menjalani peran ini, premisnya juga lagi relatable lagi ya dengan Sandwich Generation. Is marriage scary to you? Manila kamu dulu deh. Man first. Ya, complicated tapi nggak scary. Ya, dan itu ya memang faktanya begitu nggak sih? Ya, memang pernikahan tidak semudah yang dipikir gitu. Dan menjalaninya pun tidak semudah yang di
film-film yang indah-indah aja gitu. Kita harus deal juga sama hal-hal yang buruk tentang dia, tentang keluarganya. Apalagi kita di Indonesia dengan adat ketimuran, kita bukan hanya menikahi satu orang, tapi menikahi keluarganya juga. Jadi pastinya bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan, cuman bukan mengerikan atau menakutkan atau sesuatu yang traumatis. Apalagi di film ini juga sama sekali tidak mengajarkan, walaupun dengan judul yang cukup vokal. Ya. Tapi nggak ngajak atau encourage orang buat kayak takut untuk menikah gitu loh. Ini justru menggambarkan situasi realnya akan seperti apa dan solusinya bagaimana. Jadi kayak lesson learn gitu ya. Lesson learn. Kalau kamu gimana? Is marriage scary to you? No, never. Yeah. Maksudnya tuh nggak pernah se-scary itu ya, but I know di dalam marriage itu pasti ada namanya berantem segala macam. Cuman kan gimana cara pas berantem itu, cara nyelesain itu bagaimana kan, tipe orang kan beda-beda. Itulah makanya kita harus cari pasangan yang know how to fix things. Langsung aja. Biggest red flag dari calon pasangan buat kalian berdua. Biggest red flag. Kalau dari tahap masih saling kenal ya, saling kenal. Oh, tahap saling baru kenal. Iya. Kayak, kalau gini gue enggak gitu. Basically rude. Kalau emang bener-bener rude banget ke orang, terus sama Kasar verbal dan apalagi fisik gitu ya. iya, dan kayak nggak bisa memposisikan dirinya gitu loh. It's very ick. Kamu? Nggak punya visi misi ke depannya. Dia mau apa, mau jadi apa, mau gimana. Dia bingung dan nggak respect sama orang tuanya. Orang tuanya, bukan orang tua kamu. Nggak. Oh, Kalau sama menarik orang tuanya aja sekali. nggak respect, apalagi sama orang tua. Biggest red flag dari calon mertua. Jadi kamu udah setelah nih, kamu udah aku nggak bilang yang sekarang ya, tapi maksudnya kan pasti setiap orang tuh ada filter gitu. Iya, Terus betul. kayaknya kalau gini gue berat sih, jujur gitu. Kalau udah nikah ya? Enggak, kalau misalnya Belum, kamu belum, udah belum. mulai serius sama seseorang. Berarti belum nikah? Belum, jadi kan kamu kenalan dulu sama keluarganya, terus yang kayak, kok gini gitu. Kayaknya enggak dulu, atau kayak harus Kalau aku, tolong ya jangan diklip, ini bukan masalah pribadi, Iya, di tapi emang disclaimer. aku nggak mau ya. Kalau orang tua banyak ikut campur ke dalam apapun, kayak pingin nimbrung mulu, Oh iya. sama keuangan harus dia tahu semua. Maksudnya, Ngerti nggak? Mertua kan banyak kadang-kadang pingin tahu keuangan anaknya kayak mana. Ngerti nggak? dan Kayak, itu kamu enggak. aku nggak justru mau kayak kalau gitu. emang aku udah nikah, ya suami aku yang punya otoritas dalam itu, ngerti nggak? Nggak boleh mamanya tuh sampai kayak, sini dong, mama harus tahu ya gini, mana? Itu kamu, bang kamu. Iya, auditor kalau itu ya. Iya, aku nggak mau. Iya sih, iya, Iya. Harus suami aku yang punya itu. Oke, kurang kamu lebih gimana? sama sih, terlalu ikut campur dalam segala hal, Iya. ikutan ngatur. Memang mereka punya porsinya, cuman selama mereka, yang penting mereka tahu boundariesnya lah, tahu batasannya. Nah, kamu boundaries yang nggak boleh dilewatin apa? Masalah Takut ya. Iya. masalah keuangan itu pasti. Oke. Masalah keuangan itu pasti, pekerjaan juga. Oh, jenis pekerjaan Apalagi posisi kami ini kan ada di dunia entertainment ya, itu kan riskan dan banyak banget di pertanyaan ini sesuai dengan berbagai pengalaman yang sudah terjadi ya. Iya. Kadang-kadang kan suka kayak, jangan ambil film yang gini dong, jangan ambil film yang gitu dong. Emang boleh begitu dan lain-lain, kayak kayaknya itu urusan deal antara pasangannya aja deh, jangan ke mertua. Iya. Tapi kalau memberikan saran boleh, kan membangun. Iya. Oke, sekarang kita main setuju nggak setuju. Ready? Oke. Sabar nih, pakai alasan enggak kan? Enggak, Oke, setuju. Bes. Terserah. Nggak, maksudnya nggak ada yang harus di sini, ya. Oke. Setuju nggak setuju? Nanti gantian ya. Kalau udah suami istri, tinggal terpisah dari orang tua. Setuju banget. Setuju. Oke. Setuju banget. Kalau orang tua nggak kasih restu, mending putus aja. Sabar, orang tua siapa dulu nih? Masing-masing. Orang tua aku atau Iya, dari yang orang tua langsung. pasangan? Dua-duanya deh. Wah, Setuju, mending putus aja. Setuju. Ini berlaku untuk keduanya ya, Ya. misalnya orang tua kamu atau yang pasangan. Kamu? kalau orang tua aku nggak setujuin, aku bakal jalanin. Kalau orang tuanya dia nggak setujuin, aku selesaiin. Karena aku nggak mau nggak dihargain aja. Oke. I don't want that. Alright. Kirim uang ke keluarga setelah bekerja adalah wajib. Setuju. Setengah-setengah. Like I said, ada contoh kayak, Ma ini kayak monthly ya, jangan kayak apa-apa. Nah, Mama mau ini.
digas gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak I'll give you money, of course. Ada limit lah, absolutely. berarti Iya, ada iya. limit. Ada limit itu loh. Oke. Kalau kasih uang ke keluarga, pasangan nggak perlu tahu. Setuju. Oh, setuju? No, pasangan nggak perlu tahu. I have to know. Selama Oke. selama segala kebutuhan dia, segala haknya tercukupi, menurut aku dia nggak perlu tahu. Oke. Mau apa, mau belanja, mau senang-senang, mau hura-hura, mau keluar negeri, apa macam, selama itu terpenuhi, dia nggak perlu tahu. Tapi kalau memang kondisi keuangannya mepet, pasti dia perlu tahu lah. Karena kan kita juga kadang-kadang butuh saran kayak, mungkin nominalnya terlalu kecil atau terlalu besar atau apa, kita pasti butuh partner untuk sharing. I see. Buat kamu harus Aku tahu. harus tahu mau duit sebanyak apapun, I have to know. Oke. Kiparan harus kompak. Setuju. Harus Ipar ya, Iya. ipar nih. Ipar harus, nggak harus banget kompak, tapi at least talk lah, ngobrol, Iya. segala macam, jalan-jalan Akrab lah keluar, paling nggak. akrab lah. Oke. Baik-baik. Good to know. Sekarang dengan kamu udah sharing apa bilangnya ya, film atau screen sama sosok kayak Mami Meriam Bellina dan juga Ray Hanun gitu ya. Apa sih lesson learned yang dengan kamu lihat observasi di set mereka melakukannya dan kayaknya aku akan contek atau ambil itu deh jadi pelajaran aku. Kamu? Yang aku temui semakin besar orang, semakin isi orang, biasanya semakin dia down to earth, semakin dia mudah untuk membagi ilmunya tanpa perlu balasan apapun. Semakin dia nggak takut berbagi ilmu itu tadi sih. Jadi nggak banyak tingkah lah bahasanya gitu. Kamu? Aku apa ya yang aku pelajarin? Mungkin I don't know, mungkin aku kebanyakan sama Tante Mer, jadi aku lihatnya dari Tante Mer aja kali ya. Tante Mer tuh very apa ya, baik banget, terus kayak doesn't mean that yang kayak kakak tadi bilang kalau emang udah otaknya isinya mantap banget itu semakin apa ya, semakin baik aja gitu, malah nggak kayak arrogant. Kan kelihatannya very arrogant, right? Tetapi ternyata is very lembut. Karena itu karakternya, bukan Iya, beliau gitu betul. ya. I Betul see. sekali. Kamu tuh kalau di set ya, terus misalnya lagi syuting gitu, take-nya lebih dari 2 kali langsung nervous nggak sih? Ulang lagi gitu. Oh, karena di sini kita sangat banyak banget take-nya. Jadi udah awal-awal. Nggak, maksudnya awal-awal kayak deg-degan, cuma lama-lama kayak oh ternyata emang sutradara pengen emang bener-bener 100% rapi gitu Perfect maksudnya. sesuai dengan yang dia mau. Iya, jadi kayak oh ternyata emang karena emang dia pengen harus 100% gitu, not because Lack of gitu. iya. bukan? Jadi kayak I'm fine now. Kamu gimana? Aku pernah pasti ngalamin, bahkan di produksi kita ini juga kemarin sempat sih ada satu scene yang harus mengulang beberapa kali karena ngeblank, tiba-tiba dialognya hilang atau kepleset dalam penyebutannya. Itu karena terlalu sering diulang-ulang, karena emang shotnya banyak banget dan kita sempat waktu itu kepotong karena hari Jumat kita kepotong Jumatan dan emosinya harus di-build lagi, padahal itu emosinya lagi tense. Banyak sekali distraksi lah pokoknya di sekeliling kita dan itu cukup mengganggu. Jadi emang dialog itu kalau apalagi dialog yang panjang banget kayak monolog mungkin itu kalau misalkan terlalu sering diulang, justru sering dibaca, sering diulang malah jadi belibet ya? Malah jadi belibet dan gampang lupa, ngeblank. Wow, tapi kamu nggak ngerasa pressure? Atau kamu karena udah percaya, ya udah sih lakuin aja, gue lakuin aja. Sudah resiko dan semua juga sudah memahami karena oke, ini emang ya kepotong Jumatan lagi, emosi harus di-build lagi, harus diulang lagi semuanya. Untuk ngebangun yang tadi tuh, apalagi monolog panjang, emosinya tinggi, kamu akan pergi dulu nggak ke satu tempat yang kamu sendiri atau buat kamu switch gampang banget sih? Enggak, itu harus menyendiri dulu, entah itu ke mobil, entah itu ke pojok mana yang nggak berisik. Terus nggak perlu membaca dan aku orangnya juga nggak bisa dengerin musik kalau pas lagi di situasi yang kayak begitu justru. Jadi mungkin sebelumnya kayak waktu berangkat, waktu nunggu syuting itu waktu-waktu aku untuk nge-build dengan music, dengan pakai playlist yang tadi. Tapi kalau sudah di set biasanya aku malah nggak bisa dibantu dengan musik. Jadi justru dia Justru butuh itu hening. distract. Aku butuh hening. Wow. Kalau ada mirror lebih bagus. Kalau ada mirror lebih Jadi bagus. gimana tuh? Sambil ngaca, nggak tahu deh. Aku ngerasa lebih dimudahkan kalau ada mirror. Oh ya? Jadi kamu ya udah hening sambil lihat Iya. diri. Tapi nggak ngomong apa-apa. Wow. Congratulations. Ini bukan sesuatu yang mudah. Nggak sabar mau lihatnya. Thank Tanggal you. 21 Mei. Makasih udah mampir. Appreciate it. Saya Terima kasih. Pranita. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.